Nah, kemudian apa fasilitas al-arad itu? Pertama, sholat. Jadi jangan harap orang yang lalai sholat dapat al-arad. Ya. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, bakti kepada orang tua. Yang kelima, ilmu yang diamalkan, bukan dijual, diamalkan. Ya. Kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal dan amal jariah. Ya. Tapi kesemua amal ini harus dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan ittiba. Ittiba itu adalah mencontoh kepada Rasulullah. Jadi apa amalan sholatnya Rasulullah? Ya, ikuti, contoh. Ya, itu sedekahnya gimana? Ya. Nah, kenapa penting, Bu, untuk kita berusaha mendapatkan al-arad? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah ilal halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia pasti binasa. Ya. Karena al-arad kan bukan hisab, langsung pengampunan. Ya. Kalau hisab itu kan artinya ada tanya jawab, ada pemeriksaan. Ya. Ila uziba, atau dia pasti diazab, akan mengalami azab. Ya, gitu. Tapi bisa nggak selamat? Bisa, bisa. Jangan kecil hati, bisa gitu. Ya. Nah, apa saja penyelamat utama ya yang berkaitan dengan hisab di alam barzah selain al-arad ya, atau timbangan di alam akhirat? Pertama, dawam membaca al-mulk. Ya. Surat al-mulk. Man qara'a tabarakallazi biyadihil mulku kullu lailatin. Ya. Minimal 9 ayat. Kalau nggak cukup semuanya, minimal 9 ayat. Ya. Siapa yang membaca tabarakallazi biyadihil mulku surat al-mulk setiap malam, mana'ahullahu biha min azabil qabri, Allah akan mencegah dia dari siksa kubur. Ya, tubuh. Nah, maka di zaman Rasulullah itu, wa kunna fi ahdi Rasulullah SAW tusammiha al-mani'ata gitu. Jadi di zaman Rasulullah surat al-mulk itu dikenal oleh para sahabat itu sebagai al-mani'ah. Al-mani'ah itu artinya surat yang bisa menghalangi dari azab kubur. Ya. Itu. Yang kedua, dawam zikir la ilaha illallah. Ya. Ditambahi al-malikul hakul mubin. Ya. Itu berapa kali, Bu? 100. Ya. Sehari. Fikuli yaumin mi'ata marotin. 100 kali. Ya. Karena lahu amanan minal fakri. Nah, membaca ini juga selain diselamatkan dalam alam kubur, kemudian juga Allah akan mencegah kita dari kefakiran. Ya. Itu. Kemudian wayu manu min wahsyatil qabri gitu, dan dia akan diamankan dari siksa kubur. Dari fitnah kubur, ya. Gitu, Bu. Kemudian dia wastuqri'a bihi babul jannati gitu, dan dia bisa memilih pintu surga. Orang yang suka mendawamkan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Yang ketiga, orang yang akan mendapat al-arad selamat atau selamat dalam alam kubur itu adalah orang-orang yang mati syahid. Kullu maitin yahtamu ala amalihi. Setiap orang yang meninggal dunia itu kan amalnya ditutup, ya. Kalau orang udah sampai segini tuh rohnya itu amalnya ditutup, udah nggak akan bisa beramal lagi, ya.
ila alazimata murabiton fi sabilillah, kecuali orang-orang yang meninggalnya dalam sabil, ya, sabilillah gitu. Bisa perang sabil, bisa juga ada kategori-kategori sabilillah yang selain ikut perang sabil gitu, ya. Wa ya'manu fitnatal qabri, maka dia akan terhindar dari siksa kubur.